layar terpisah, tapi mohon izin saya tampilkan pada layar saya dengan judul Merdeka Belajar bagi anak-anak kita, bagi putra-putri kita, bagi murid-murid kita, dan sebagainya. Ya, jadi kita menyadari definisi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, juga Konvensi Hak Anak, setiap orang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dan hak dasar mereka adalah hak untuk terus hidup, hak tumbuh dan berkembang, termasuk bermain dengan gembira, belajar juga dalam suasana menyenangkan, suasana yang akrab, penuh keharmonisan, penuh keramah tamahan dan kemerdekaan juga. Kemudian hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, dan juga hak partisipasi atau dilibatkan dalam berbagai keputusan mengenai kegiatan anak ataupun juga masa depan mereka. Berarti juga didengar, hak didengar suaranya. Sesuai dengan prinsip Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak, itu non-diskriminasi. Jadi mohon tidak ada perbedaan, diskriminasi. Semua anak dengan berbagai tipe kecerdasannya juga dihargai. Lalu semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi tadi sesuai dengan hak dasar anak tadi. Nah, anak-anak pada dasarnya senang belajar. Anak-anak di seluruh dunia senang belajar. Kalau suasananya juga menyenangkan, penuh keramah tamahan, kegembiraan, persahabatan, dan sebagainya. Senang bergerak, berteman, berpetualang, senang akan tantangan, karena mencoba berbagai tantangan, tapi dengan gembira, senang bermain, dan senang mencipta, alias juga kreatif. Sehingga tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dinar Magdalena tadi sangat bagus sekali, dengan berbagai lingkungan yang kondusif yang membuat hak anak dan kemudian juga kebutuhan anak tadi bisa difasilitasi dengan lebih optimal. Nah, para orang tua dan para guru mohon tetap menjadi idola anak-anak. Kalau kita ingat guru PAUD, guru TK, kan kita juga kenal ada lagunya kan. Mohon maaf kalau paparan gambar-gambar yang kami sampaikan ini adalah gambar untuk general, untuk umum, jadi mohon bisa dimengerti gambar-gambar yang ada ini. Kita ingat lagu anak-anak TK atau zaman kita TK dulu, lagunya kira-kira begini kan. Ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Kami dibimbingnya dengan setulus hati, jadi orang berguna di kemudian hari, dan seterusnya. Jadi mari kita juga mulai menjadi guru PAUD yang efektif, yang betul-betul dampaknya adalah untuk perkembangan anak-anak secara lebih baik, secara lebih benar, dan lebih optimal. Nah, kita lihat sekarang anak zaman now, yang saat ini sekarang, zaman tamu tak diundang tadi, istilahnya Ibu Dina, bahwa anak terpaksa harus belajar daring di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan ini tentu bukan direncanakan, tetapi semacam accident ya. Tiba-tiba datang begitu mendadak dan sebagainya. Akhirnya anak tertidur, ngantuk, kelelahan, mungkin kemudian terpaksa harus pakai kacamata karena juga layar yang ditatap berjam-jam ini juga tidak ramah anak ya. Mungkin kurang bergerak akhirnya terjadi obesitas, harus menghafal atau mungkin memenuhi target, harus bisa calistung dan sebagainya, lalu harus serba duduk manis ya, sebagaimana mungkin di TK harus menatap ke arah sekolah semua. Nah, ini tentu bukan merupakan suatu kegiatan belajar secara merdeka. Itu serasa seperti membawa kurikulum yang terlalu berat, dipaksakan dengan hafalan-hafalan dan sebagainya, akhirnya pusing 7 keliling, dan akhirnya justru anak stres, anak jenuh, orang tua stres. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan merdeka belajar? Ini yang tentu harus peran penting dari para guru PAUD untuk menyadarkan kepada para orang tua saat terpaksa anak-anak belajar di rumah saja. Nah, pemahaman dari rumah dan di rumah, saya mengusulkan lebih tepat ada belajar di rumah, bahwa materinya diberikan kepada para orang tua atau
wali, lingkungan sekitar yang bisa membantu anak. Tapi kalau anak belajar dari rumah, menatap ke sekolah melalui media daring, tentu hal ini juga tidak menyenangkan, membuat anak lelah, stres, dan berbagai permasalahan yang lain. Masalah lain juga tidak memiliki HP, susah sinyal, kuota habis, mata menjadi lelah, pelajaran kadang-kadang terasa sulit karena suasana senyuman ibu guru, mungkin dongeng-dongeng yang menarik tidak didengar, kemudian membosankan dan akhirnya sering menimbulkan konflik di dalam keluarga. Kemudian diusulkan segera ke sekolah. Nah, ini juga banyak mendapatkan kritikan, terutama dari para dokter anak dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Karena harus memenuhi persyaratan 5 siap. Tentu pertama adalah siap wilayah. Apakah sudah siap hijau daerahnya? Betul-betul tidak ada korban dari virus corona. Siap anak adalah anak siap tidak untuk memakai masker, siap tidak untuk saling berpegang tangan atau mungkin saling bertukar masker karena maskernya temannya lebih bagus, lebih indah, saya boleh coba dan sebagainya. Siap keluarga, keluarga mendukung atau tidak persiapan untuk ke sekolah tadi dengan pengawalan misalnya. Siap sekolah juga di sekolah sudah ada misalnya fasilitas untuk cuci tangan, kemudian jaga jarak, bangkunya juga tidak saling berdekatan dan sebagainya. Dan kelima adalah siap infrastrukturnya, misalnya transportasinya. Apakah anak mendapatkan transportasi yang betul-betul aman dengan jaga jarak dan sebagainya. Nah, peran guru di sini tentu selain orang tua juga sangat penting peran sebagai guru PAUD. Proses belajar mengajar yang edukatif, yang efektif juga. Nah, kita ingat juga kompetensi pendidik, baik orang tua maupun para guru itu memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Pedagogik memahami anak didik, bagaimana situasi daerahnya yang saling berbeda. Mungkin ada yang tidak punya listrik, kalau di tempat terpencil, di daerah 3T, mungkin harus menyeberang sungai sehingga untuk mendapatkan sinyalnya juga bahkan harus naik ke atas pohon dan sebagainya. Merancang strategi pembelajaran yang betul-betul tepat dan ramah anak, pembelajarannya kondusif, betul-betul tadi, betul menyenangkan bagi anak dan fokus pada potensi siswa yang saling berbeda. Kepribadian adalah mantap dan stabil dalam keadaan sekian bulan mungkin berbagai kendala, tetap mantap dan stabil sebagai guru PAUD yang tetap semangat, mandiri dan punya etos kerja, mengedepankan kepentingan terbaik siswa dan juga tetap memiliki wibawa dan akhlak mulia. Profesional berarti menguasai materi PAUD atau pendidikan Islam anak usia dini juga, standar kompetensi lulusan, mengajar dengan kreatif. Jadi kalau memberikan suatu tugas dan sebagainya lebih baik disampaikan langsung kepada para orang tua masing-masing dan orang tua yang menerjemahkan kepada putra-putri tercinta. Dan selalu mengembangkan diri, mencari cara-cara terbaik, terobosan-terobosan kreatif dan sebagainya. Lalu kompetensi sosial selalu objektif, memiliki kemampuan berkomunikasi secara luas, baik itu dengan para orang tua dari siswa melalui komunitas sekolah, mungkin dengan dinas pendidikan, dengan sesama guru atau guru di tempat lain, adaptasi di tempat tugas. Situasinya saat ini memang tidak mudah, sehingga kadang-kadang beberapa ada guru PAUD yang hadir atau mengunjungi di tempat siswa yang tetap memenuhi protokol kesehatan dan memosisikan sebagai sahabat siswa. Dunia anak adalah dunia bermain. Ini yang tadi juga sudah ditegaskan oleh Ibu Dinar, bahwa bermain adalah salah satu hak dasar anak yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak, dijamin juga oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Suasana seperti ini tentu dirindukan oleh anak-anak. Nah, bagaimana hal ini dipenuhi dalam keadaan di rumah saja, mungkin rumahnya sempit dan sebagainya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa berbagai lingkungan peralatan, tidak ada yang tajam, tidak ada yang runcing, mungkin juga licin, sesuatu yang keras, mungkin juga ada sesuatu yang memungkinkan anak belajar secara aman dan nyaman. Dan belajar tidak juga harus dengan cara-cara kekerasan, kebiasaan menjewer, membentak, mencubit dan sebagainya sudah harus ditinggalkan karena anak-anak sudah penuh dengan tekanan di saat pandemi COVID-19 ini. Jangan dibebani lagi dengan kekerasan-kekerasan atas nama pendidikan.
Stop kekerasan dalam dunia pendidikan. Dan demi kepentingan terbaik bagi anak, mari kita menjadi guru sahabat anak. Jadi penuh persahabatan, bisa mendengar suara anak juga, yang menyampaikan juga dengan ramah anak, tetapi selalu juga koordinasi dengan orang tua. Dan kita memang sedang mencanangkan gerakan nasional Sasana, saya sahabat anak. Jadi guru sahabat anak, orang tua sahabat anak, mungkin kepala dinas sahabat anak, sampai kepada menteri pendidikan juga sahabat anak, dan seterusnya. Nah, guru dan orang tua sahabat anak. Sehingga tetap melihat bagaimana perkembangan setiap putra-putri ini mendapatkan suatu media pembelajaran juga yang betul-betul menyenangkan dan ramah anak. Sebagai orang tua, sebagai guru terus belajar memahami mengenai psikologi pendidikan, psikologi perkembangan anak dan sebagainya. Juga teori multiple intelligences dari Howard Gardner yang menjelaskan bahwa semua anak cerdas pada bidang yang saling berbeda. Ada cerdas angka, cerdas kata, cerdas gambar, musik, gerak, kemudian cerdas teman atau sosial, cerdas diri dan cerdas alam. Cerdas angka mungkin kalau nanti senang di laboratorium, logika matematikanya bagus. Tapi cerdas kata, mungkin pandai berbicara, senang mendongeng, mungkin nanti juga senang mengarang, menulis misalnya. Cerdas gambar, senang menggambar, melukis, atau mungkin mendesain. Lalu cerdas musik, ya senang main musik atau senang bernyanyi. Suaranya bagus, nadanya bagus, dan sebagainya. Atau musik tradisional. Cerdas gerak atau kinestetik, ya senang bergerak, melompat, naik ke atas kerangka panjatan, perosotan dan sebagainya. Jadi ini juga difasilitasi dengan suasana yang ramah anak di dalam keluarga. Cerdas teman, peduli pada teman-temannya, cerdas diri juga mampu melakukan imajinasi atau kreativitas, ya. Dan ini adalah cerdas alam, senang pada lingkungan alam. Belajar akan lebih efektif kalau dipadukan dengan unsur-unsur amusement atau hiburan. Lalu ada games, ada permainan. Lalu ada warna-warni. Jadi rumah misalnya ditata, mungkin ada lukisan warna-warni, ada gambar-gambar. Kalau ada permainan-permainan warna-warni, mungkin juga diberikan cat warna-warni dan sebagainya. Mohon maaf. Jadi selalu berpikir positif bahwa semua anak pada dasarnya senang belajar. Asal suasananya dikemas dengan cara menarik. Pada dasarnya semua anak cerdas pada bidang yang saling berbeda. Lalu badan segar karena penuh dengan gerakan-gerakan. Belajar pada usia dini memang perlu adanya gerakan-gerakan baik psikomotorik halus maupun psikomotorik kasar. Dengan tadi melompat, mungkin senam, mungkin berlari-lari, keliling. Mungkin sementara kalau tidak bisa keluar ya mengelilingi meja makan berapa 10 kali. Itu suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak usia dini. Otomatis emosi juga akan berkembang lebih sehat. Dan jurus jitu menghadapi anak adalah komitmen kuat, kompak dengan mitra. Jadi orang tua diajak kompak dengan guru. Kemudian juga kompak dengan asisten rumah tangga di rumah, kompak juga dengan putra-putrinya, peduli pada hak anak, dan terus belajar. Orang tua juga diajak bersama-sama belajar. Apa belajar menyanyi, belajar mendongeng, belajar melipat kertas, membuat hasta karya, dan sebagainya. Dan kreatif. Nah, tips guru kreatif mencintai profesinya, pembelajar sejati, berpikiran terbuka, dan menyukai tantangan. COVID-19 ini adalah tantangan bagi kita para guru PAUD. Ya, yang intinya adalah bagaimana memecahkan masalah, bagaimana kreatif untuk problem solving. Komunikatif dengan semua pihak, menyukai persahabatan, cerdas menggunakan teknologi, termasuk tidak gaptek, mampu memanfaatkan berbagai keterbatasan, dan selalu berorientasi ke masa depan. Kita tulis, aku seorang guru profesional, selalu aktif belajar. Nanti mungkin kalau dimungkinkan sudah harus sekolah, mungkin kelas ditata dengan jarak yang cukup ideal, sehingga anak-anak juga tidak saling berdesak-desakan. Kita upayakan keharmonisan ini janganlah cepat berlalu. Kebersamaan antara kerjasama orang tua dan guru itu sangat penting sekali. Dan kebiasaan senyum terus dikembangkan. Senyum adalah sesuatu yang membuat anak begitu dekat dengan para pendidik. Mungkin bunda senyum, ayah senyum, guru juga senyum. Karena akan merangsang berbagai hormon.
hormon endorfin nyaman, serotonin bahagia, dopamin perasaan senang, sehingga ini juga memberikan semangat bagi kita untuk tetap kreatif menghadapi berbagai permasalahan. Ya, semua dengan suasana penuh senyuman. Dan tentu para guru yang saat ini menghadapi kendala berbagai masalah, ya tentu perlu juga menjaga kesehatan. Dan kesehatan ini bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Tidak mudah marah-marah, tidak mudah stres, tidak mudah terperosok dalam emosi yang meledak-ledak dan sebagainya. Nah, kiat hidupnya adalah gembira. Ini dengan singkatan-singkatan dari huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Untuk G, gerak. Jadi marilah kita juga tetap bergerak. Apalagi menghadapi anak nanti pada saat mereka sudah kembali bermain bersama di sekolah misalnya, itu juga kita tetap lincah dan energik dengan gerakan-gerakan. Biasa senam pagi, lompat-lompat di tempat, dan sebagainya. Kemudian E adalah emosi cerdas. Jadi emosi dikelola lebih cerdas. Jadi tidak mudah tadi. Marah boleh marah, tapi tidak dengan meledak-ledak. Ungkapkan saja. Kalau dengan putra-putrinya di rumah ada putra-putri, kalau melakukan berbagai perilaku yang sedikit menyimpang, tidak usah mudah-mudah emosi marah. Tapi ungkapkan, sayang bunda marah. Waktu itu kan janji akan belajar sama-sama kan misalnya. Jadi dengan cara-cara yang tetap ramah anak. M adalah makanan sehat, makan sayuran, buah-buahan, tempe, dan sebagainya adalah makanan yang tetap sehat dan bergizi, dan makan juga teratur. Minum air putih hangat, itu juga membuat kita tetap nyaman dalam menghadapi berbagai virus yang ada, termasuk mudah-mudahan kesehatan ini membuat kita lebih tahan banting menghadapi virus corona ini. Kemudian B adalah berdoa dan beribadah. Dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa nyaman, kita akan merasa lebih tenang, ya, dan bukan hanya berdoa untuk kita, untuk keluarga kita, mendoakan juga orang lain, mendoakan murid-murid kita, mendoakan tenaga dokter dan tenaga medis di rumah sakit atau para petugas. Dengan berdoa dan beribadah, kita akan lebih tenang dan lebih tahan mental untuk menghadapi berbagai permasalahan. I adalah istirahat. Mohon juga dijaga waktu istirahat para guru. Kemudian R-nya adalah rukun dan ramah. Jadi jangan mudah meledakkan konflik, baik di dalam keluarga maupun di dalam tugas sebagai guru. Dan A-nya adalah tetap aktif berkarya. Mungkin kesempatan ini para guru bisa menciptakan lagu-lagu baru untuk anak-anak. Sekarang anak-anak kekurangan lagu-lagu mereka. Nah, lagu-lagu apa nanti kita rangsang kreativitas. Mungkin juga anak-anak bisa mencipta lagunya sendiri walaupun dengan nada sederhana sekali misalnya. Jadi semua pihak para orang tua diajak ciptakan suasana belajar di rumah yang aman dan menyenangkan. Yang betul-betul penuh dengan keharmonisan. Pendidikan yang diperlukan saat ini tetap adalah agama dan nilai-nilai. Keterampilan sosial, seni budaya, olahraga termasuk belajar kerjasama, dan kreativitas. Anak-anak dirangsang punya ide-ide kreatif supaya anak tidak jenuh, maka penuh dengan gagasan-gagasan untuk memecahkan berbagai masalah, terutama menghadapi virus corona ini yang membuat mereka harus berhari-hari bahkan berbulan-bulan berada di rumah saja. Kita sadari semua anak cerdas pada bidang yang saling berbeda, dan kurikulum di era new normal juga harus berpihak pada hak anak. Kalau kemarin sudah kita dengar adanya pengumuman bahwa adanya kurikulum darurat, karena memang keadaannya darurat. Jadi jangan ada target-target yang membebani anak-anak, karena situasinya memang tidak sebagaimana biasa, di mana anak-anak tetap bisa bergembira berada di sekolah. Dan sistem pendidikan yang tepat juga akan mendukung pengembangan karakter putra-putri kita. Sopan dan santun, tangguh, rendah hati, penuh hormat, jujur, kreatif, disiplin, dan sebagainya. Dan semua anak juga pada senangnya belajar. Belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira. Ciptakan suasana belajar yang gembira. Dan apresiasi terhadap anak, rasa percaya diri Anda akan terus tumbuh. Kata-kata ibu bangga padamu, ayah bangga, itu disampaikan, mohon kepada orang tua menyampaikan itu kepada putra-putrinya. Kalau ada kontak dengan putra-putri, dengan murid-murid, ibu guru juga bisa menyampaikan, ibu guru bangga pada kalian, anak-anak, misalnya begitu.
Ini membuat anak-anak siap menghadapi masa depannya dengan lebih optimistis. Semua anak rindu rasa aman di dalam keluarga. Ini yang mohon terus dikomunikasikan antara jajaran guru dengan komite sekolah, dengan para orang tua. Karena kunci utama adalah kerjasama antara guru dan orang tua. Belajar dapat dilakukan dengan gembira di mana saja. Mungkin bisa kalau ada taman, di taman, ada kebun yang cukup memenuhi protokol kesehatan. Mungkin juga di kamar tidur anak, mungkin juga di ruang keluarga, di dapur dan sebagainya. Nah, ini di taman keluarga. Mungkin anak semacam museum wayang koleksi keluarga bisa juga. Tekankan pada kurikulum kehidupan. Tidak terlalu kaku dengan kurikulum akademik, sekarang ada kurikulum darurat, dan kurikulum darurat juga memberdayakan para guru dan para orang tua untuk juga memperkaya materi kurikulum ini. Kita ingat bahwa standar isi dari standar nasional pendidikan kita nomor 1 adalah etika. Etika yang diajarkan oleh agama itu nomor 1, jangan dilupakan. Justru dalam keadaan berada di rumah saja, ini sangat mudah diberikan dengan contoh keteladanan oleh para orang tua. Estetika, keindahan, kerapian, menata rumah lebih rapi, menata tempat tidur, menata meja belajar, dan sebagainya. Lalu ilmu pengetahuan dan teknologi, nasionalisme, dan kesehatan. Jadi etika ditanamkan dengan contoh. Disiplin, bagaimana merapikan tempat tidur, membuang sampah di tempatnya, sudah saatnya harus tidur juga tidur pada waktunya dan sebagainya. Jadi sekali lagi, koordinasi yang efektif antara orang tua dan guru, antara guru dan orang tua sangat perlu dikedepankan. Nah, peran orang tua tadi koordinasi dengan guru, komunikasi dengan anak. Ajak orang tua selalu berada hadir di hati anak juga. Belajarnya juga termasuk kecakapan hidup. Ciptakan suasana gembira, kreatif, dan inovatif. Di dalam keluarga juga kompak, selalu ada kerjasama, dan kurikulumnya tadi, darurat atau kurikulum adaptif. Kunci sukses menghadapi anak adalah kreatif, sehingga para orang tua juga harus berusaha kreatif. Dan para guru juga demikian. Jadi 2 hal ini yang perlu ditekankan, penuh dengan ide-ide terobosan. Ayah juga diajak terlibat membuat kertas lipat misalnya. Jadi mungkin juga mengenal, kadang-kadang sudah mengenal hitungan. Nah, ini segi 4 karena seginya ada 4 nih. Ini kalau dilipat, nah ini kalau dilipat, wow, jadi segi apa? Jadi segitiga karena seginya 1, 2, 3. Dengan cara yang penuh keramah tamahan, mungkin juga sambil bernyanyi. Aku pandai melipat kertas, ku lipat sendiri. Nah, dilipat 1, dilipat lagi, jadilah perahu. Wah, jadi perahu sekarang misalnya. Jadi suasana semacam demikian adalah kreatif. Juga kreatif mencipta lagu-lagu. Kalau anak-anak disuruh mandi, jangan, ayo mandi, yuk kita bikin lagunya. Kita ciptakan lagu ini lalu disampaikan kepada para orang tua. Bapak, Ibu, sekarang kalau mengajak mandi seperti ini. Ayo kita mandi dengan sabun wangi, badan sehat dan berseri, mandi sendiri. Nah, kita gembira mandi sendiri misalnya. Bermain gadget juga tidak sembarangan. Ya. Artinya ada saatnya, mungkin kalau memang ada komunikasi dengan para guru, anak boleh memegang gadget, tapi kalau tidak ya sudah bermain dengan ayah bunda dengan mungkin dengan daun-daunan yang ada, mungkin dari alat-alat, mungkin semacam tadi juga sudah diberikan contoh ada apa ini, wah ini buat apa, ini bentuknya bulat misalnya. Nah ini bentuknya bulat, kalau tadi segi 4 ini bentuknya bulat dan berbagai peralatan yang lain. Kemudian wah supaya anak tetap semangat, kita ciptakan lagu lawan virus corona. Ayo kita lawan itu virus corona, tetap waspada, tidak kemana-mana, jagalah selalu kesehatan kita untuk saat ini di rumah saja. Nah, kita di rumah saja dulu ya, karena masih banyak virus corona di mana-mana misalnya. Ditambah lagi, cucilah tanganmu, janganlah sampai lupa memakai sabun
hingga bersih semua. Nah, apalagi tetaplah belajar dengan gembira, tapi saat ini di rumah saja. Ayo saat ini di rumah saja. Nah, kita gembira misalnya. Jadi kreativitas mencipta lagu, puisi, gambar-gambar, dan sebagainya. Dan kreativitas bisa terus dilatih. Salah satu mudah untuk membuat anak-anak tetap semangat belajar adalah justru melatih kreativitas. Sederhana. Misalnya sayang, coba sebutkan buah-buahan yang warna merah apa saja. Apel, Bunda, apalagi? Rambutan merah, ya, apalagi? Buah naga merah, dan sebagainya. Nah, kalau adik menangis, apa yang kamu lakukan? Aku nyanyiin Bunda, ya apalagi? Aku peluk, aku dongengin, dan sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana penuh dengan ide-ide baru. Belajar bagi anak-anak usia dini sangat efektif kalau ada unsur amusement, hiburan, sesuatu yang menghibur, permainan, permainan lompat-lompat, tepuk tangan, silang-silang, dan sebagainya, unsur warna-warni, selalu berpikir positif, badan segar, dan emosi sehat. Dan justru karena komitmen kuat, seperti saya sampaikan, pendidik profesional siap menjadi semacam artis serba bisa. Jadi para orang tua juga diajak seperti para ibu guru di PAUD, ya. Pinter nyanyi ya jadi penyanyi. Jadi misalnya nyanyi lagu Bintang Kecil jangan nadanya ngalor ngidul, misalnya bintang kecil di langit yang biru. Kok nggak seperti Bu Guru, Mama, misalnya. Nah, itu kan mungkin dengan notasi yang tepat. Sol mi re do si la sol. Oh, bintang kecil di langit yang biru, dan seterusnya. Sebagai pendongeng. Mendongeng juga dengan cara menarik. Kalau perlu dengan boneka, misalnya, wow, kemarin Bunda menemukan ada seekor buaya. Wah, ada buaya. Buayanya kenapa nih? A, U, A, I. Kenapa Pak Buaya? A, U, A, I. Anak-anak tahu nggak apa artinya? Oh, aku sakit gigi. Sakit gigi ya? Iya, aku lupa gosok gigi. Nah, mulai sekarang Pak Buaya rajin gosok gigi ya? Iya deh. Nah, mana sikat giginya? Ini dia. Wah, sikat giginya besar sekali. Nah, bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Wah, sekarang aku sudah sembuh. Teman-teman juga rajin gosok gigi ya. Jangan seperti aku nanti sakit gigi. Dan sebagainya. Jadi dengan cara-cara yang menarik, kita bisa menjadi penyanyi, pendongeng, seniman, dalam menggambar, ya, membuat lengkung-lengkung lurus, bisa membuat aneka warna bunga. Ada sebagai pelawak juga unsur humor yang edukatif dan segar, atau pesulap. Misalnya mengenalkan warna. Jangan merah apa? Red. Kuning apa? Yellow. Nah, bisa dengan alat peraga. Nah, what is the color of this handkerchief? Oh, this one is red. Warnanya merah. What is the color of this handkerchief? This one is yellow. Lalu bisa juga, nah sekarang ayah dan bunda mau bikin jadi pesulap seperti Pak Tarno. Nah, ini ada kotak. Kotak ini supaya tumbuh bunga, kita sulap ya pakai tongkat sulap. Bilang simsalabim. 1, 2, 3, simsalabim. Abrak, wow, jadi aneka warna bunga-bunga. Nah, lihat kebunku penuh dengan bunga. What is the color of this flower? Red. What is the color of this one? Yellow. Nah, now this one is orange, this one is blue, pink, dan sebagainya. Jadi kalau kita semua kreatif, ya, orang tua dan guru kreatif, anak-anak juga akan kreatif. Ini yang bisa diajarkan atau disampaikan kepada para orang tua. Jadilah pendidik sahabat anak, kreatif, dan kemudian menciptakan suasana belajar yang merdeka dan menyenangkan. Kita semua bisa belajar, mendongeng, menyanyi, menggambar, mungkin main sulap, dan sebagainya. Impian anak adalah lingkungan belajar yang merdeka. Untuk mewujudkan suasana merdeka belajar, impian anak adalah lingkungan belajar yang ramah anak, layak anak, untuk menuju ke Indonesia layak anak atau idola.
Anak-anak tersenyumlah. Mereka bukan hanya ingin cerdas atau kreatif, mereka juga ingin menjadi anak yang bahagia, yang merdeka belajarnya. Anak-anak bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik dengan cinta. Dan saya tutup dengan lagu, mari kita semua mendidik dengan cinta. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mendidiknya penuh senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.